Majalah Pelita SMP Negeri 1 Padamara. Perkenalkan, nama saya Sadita. Nama saya Elsa. Nama saya Konita. Nama saya Gendis. Hari ini kami akan mewawancarai Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terkait literasi dan pramuka. Ayo ikuti. Perkenalkan, saya Sagita dan rekan saya Gendis, Warrior Majalah Pelita SMP Negeri 1 Padamara. Kalau sekiranya berkenan, kami ingin mewawancarai Bapak seputar karir Bapak dan masalah keterlaksanaan gerakan literasi sekolah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Dengar-dengar Bapak pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ini 2 kali. Sebelumnya pernah juga menjadi camat. Boleh diceritakan sedikit Pak latar belakang pendidikan Bapak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Gunawan Setiadi SMK, sebagai aparatur sipil negara PNS di pemerintah Kabupaten Purbalingga. Kalau berbicara tentang karir saya itu, menurut saya ini sebuah anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Karena saya diangkat menjadi pegawai itu sejak tahun 1996 menjadi calon pegawai negeri sipil sampai dengan tahun 1998 saya menjadi pegawai negeri sipil di staf di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. Setelah itu tahun 2001 saya menjabat sebagai kepala seksi pembangunan di Kecamatan Pengadegan. Kurang lebih hanya 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun saya menjabat sebagai kepala seksi pembangunan. Saya terus dimutasi menjadi kepala seksi pemerintahan desa, kepala subbagian pemerintahan desa di Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, tepatnya di bagian tata pemerintahan. Setelah itu kurang lebih 3,5 tahun saya menjabat sebagai kepala subbagian pemerintah desa. Saya diangkat menjadi camat, diangkat menjadi camat di tahun 2006, diangkat menjadi camat tahun 2006, dan alhamdulillah sebagai camat termuda itu di Kabupaten Purbalingga saya menjadi camat termuda. Terus setelah itu saya kurang lebih hanya 2,5 tahun menjadi camat di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Setelah itu saya naik eselon lagi di Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, kurang lebih di sana ada 6 tahun. Karir paling panjang saya di sana. Setelah itu tahun 2000 sampai 2008 sampai dengan 2013. 2013 saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan kurang lebih 3,5 tahun saya dimutasi menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Itu dinas pertama kali terbentuk setelah adanya reformasi. Karena dulu ada yang namanya kantor penerangan, tapi terus ada reformasi, dirubah, diganti. Terus baru tahun 2012 dibentuk aturannya, perda tentang pembentukan dinas daerah, dibentuklah yang namanya Dinas Komunikasi dan Informatika. Saya sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang pertama kali di Kabupaten Purbalingga. Setelah itu kurang lebih hanya 1 tahun saya menjabat menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, langsung dimutasi dipindahkan ke Sekretaris DPRD. Di Sekretaris DPRD saya mengelola Bapak Ibu anggota Dewan di Kabupaten Purbalingga. Setelah itu kurang lebih 2,5 tahun, tepatnya pada tanggal 1 September 2021 saya dikembalikan lagi menjadi Kepala Dinas Pendidikan, tapi sekarang sudah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ditambah ada kebudayaan. Itu dari tahun 2013, dari tahun 2021 sampai dengan saat ini. Itu
perjalanan karir saya dari staf ya karena prinsip saya kayak gini, hidup adalah berawal dari mimpi. Saya tidak pernah ngayawaro dan sebagainya. Yang penting saya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Kami pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Itu. Saya hanya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga saya diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan karir yang terbaik bagi saya. Gitu. Tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu perjalanan karir saya. Ya. Sebetulnya apa sih cita-cita Bapak sebelum menjadi seorang pejabat? Oh ya, saya dulu sebetulnya kepengin menjadi penasihat hukum. Ya, dulu ketika sekolah saya pertama kepengin di penasihat hukum, tapi bukan bukan mutlak hanya menjadi penasihat hukum. Saya juga kepengin kerja di bidang pemerintahan, sehingga pada saat itu saya ketika kuliah itu ngambil jurusannya hukum tata negara, di mana dalam jurusan itu banyak belajar tentang bagaimana tentang politik pemerintahan, bagaimana itu administrasi negara, bagaimana itu pengelolaan misalnya kepemerintahan dan sebagainya. Itu dulu cita-cita saya pertama jadi penasihat hukum, jadi lawyer ya, bahasa kerennya lawyer. Tapi saya juga kepengen menjadi seorang pegawai, sebagai seorang pegawai negeri. Ya. Selanjutnya bicara masalah literasi. Dari berbagai sumber yang kami baca, ada hal yang cukup memprihatinkan bagi kita tentunya. Betul. Yakni rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Selaku pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga, mungkin dapat Bapak ceritakan sampai sejauh mana keterlaksanaan gerakan literasi sekolah secara umum di Kabupaten Purbalingga selama ini? Iya, ini ketika berbicara tentang literasi dan numerasi saat ini, ya, bahwa khususnya di Kabupaten Purbalingga gerakan literasi maupun numerasi itu belum baik-baik saja. Tidak hanya kepada teman-teman yang masih bersekolah, anak-anak kita yang masih bersekolah, sampai dengan orang dewasa pun yang ada di Kabupaten Purbalingga, tingkat literasinya masih rendah. Saya katakan seperti itu. Karena apa? Minat baca. Kalau secara umum berbicara tentang literasi itu membaca. Ya. Membaca itu secara umum, secara makro lah. Secara makro itu ketika berbicara literasi itu adalah membaca. Sementara saat ini teman-teman kita, baik orang dewasa maupun anak-anak kita, itu rendah sekali tingkat bacanya. Dalam artian orang itu mau baca buku lah, baca koran lah, atau baca sumber bacaan yang lain, itu kita rendah. Kita belum baik-baik saja dalam hal literasi, kita belum baik-baik saja. Contohnya misalnya kayak adik, berapa persen sih setiap minggunya datang ke perpustakaan sekolah untuk membaca? Itu ya. Kalau misalnya saya seminggu habis 2 buku misalnya, saya membaca 2 buku apapun jenis bukunya, baik itu dongeng, baik itu fiksi, baik itu biografi atau autobiografi, atau buku tentang sejarah, atau buku tentang teknologi informasi dan sebagainya, itu kita masih rendah. Buktinya apa? Saya sudah berkeliling di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga, baik tingkat SD maupun SMP, tingkat kunjungan anak-anak kita ke perpustakaan rendah. Banyak mereka datang itu hanya karena diberi tugas oleh guru, ya, tanpa kesadaran pribadi masing-masing. Apalagi ketika anak-anak kita sudah berada di rumah dan sebagainya, mereka lupa. Sampai membaca buku pelajaran pun sekarang lupa. Lebih banyak bacanya WA, bacanya di misalnya ada di Instagram dan sebagainya. Lebih ke situ. Tapi dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi anak-anak kita masih rendah. Makanya saya mendorong kepada Bapak Ibu guru, yuk berikan contoh kepada anak-anak kita. Coba sih, guru kan gajian, guru kan sudah dapat tunjangan profesi dan sebagainya. Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, yuk coba beli buku. Karena apa? Banyak membaca, banyak tahu dunia. Buku adalah jendela pengetahuan dunia. Itu.
Salah satu penyebab rendahnya minat baca siswa di sekolah diantaranya karena minimnya bahan bacaan. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kayak gini. Di sekolah itu kan ada yang namanya bantuan operasional sekolah. Di sana dialokasikan atau ada alokasi anggaran untuk pembelian buku. Selain buku pokok, buku wajib bagi pegangan guru atau buku penunjang untuk anak-anak kita, sekolah boleh membeli buku-buku lain untuk apa? Referensi. Ini seharusnya sekolah sudah bisa menangkap bahwa yang namanya sekolah itu ada alokasi anggaran untuk pembelian buku. Kenapa tidak misalnya? Kenapa tidak mengembangkan perpustakaannya itu menjadi perpustakaan yang lebih baik lagi? Apalagi sekarang dengan adanya teknologi informasi, sekarang dikembangkan juga perpustakaan digital. Kenapa tidak? Perpustakaan digital kan adik-adik bisa baca dari manapun. Tidak harus masuk ke ruang perpustakaan, di sana baru bisa baca. Tapi di rumah sambil tiduran lah, sambil bisa membaca lewat gadget misalnya seperti itu. Sebetulnya kita bukan tidak mampu untuk membeli buku referensi atau buku perpustakaan, tidak. Tinggal bagaimana sebetulnya itikat baik untuk sekolah itu membeli buku-buku dalam rangka untuk melengkapi perpustakaan yang ada. Bahkan saya mendorong kepada teman-teman, yuk kita tidak perlu misalnya saya pribadi mempunyai perpustakaan, tidak. Tapi paling tidak saya punya buku-buku yang penting untuk melaksanakan tugas saya. Ya, untuk melaksanakan tugas saya sebagai kepala dinas misalnya. Saya tugasnya apa, aturannya apa, nanti dalam rangka pelaksanaan tugasnya itu untuk dikembangkan, untuk inovasi, untuk kreativitasnya apa saja yang perlu kita tingkatkan. Ya. Strategi apakah yang Bapak lakukan untuk membangun budaya literasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Purbalingga? Ya, saya kayak gini. Kalau agar anak-anak kita itu tidak mati gaya ya, atau guru-guru kita tidak mati gaya ketika mereka mengajar, harus banyak referensi, harus banyak membaca. Karena apa? Dengan misalnya banyak membaca akan banyak pengetahuan yang kita miliki. Makanya saya mendorong kepada teman-teman guru, teman-teman yang ada di sekolah, baik anak didik termasuk anak didik itu, yuk coba sih kita manfaatkan waktu yang ada. Jam istirahat kita ada, adik-adik kan ada jam istirahat. Jajan boleh. Aturlah waktu misalnya jam istirahatnya 15 menit. Kenapa tidak misalnya? Hari ini saya pinjam buku ke perpustakaan. Jajan cukup 10 menit. 5 menit pinjam buku. Dibawa pulang, dibacalah di rumah. Itu loh. Itu kan memanfaatkan waktu yang efektif. Malah tidak hanya tersitu nanti dolanan tidak, tapi manfaatkan waktu yang efektif. Karena apa? Sekali lagi, ketika kita banyak referensi, kita akan menjadi pede, percaya dirinya tinggi. Adik-adik mau ngomong dimanapun ketika referensinya punya, saya mau ngomong terkait dengan misalnya kebinekaan. Ya, kebinekaan dalam P5 itu kan ada materi kebinekaan. Adik-adik itu belajar tentang bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan kebinekaan, apa saja sih yang termasuk dalam pengetahuan tentang kebinekaan. Kalau adik-adik semakin banyak membaca, saya yakin untuk menjelaskan di hadapan teman-temannya itu sangat mudah, sangat gampang. Karena apa? Banyak referensinya. Tidak seperti kacamata kuda tok. Kita belajar IPS hanya 1 buku tok. Kita belajar bahasa Inggris hanya 1 buku tok misalnya. Kita tidak tahu lainnya, tapi semakin banyak kita referensinya akan semakin banyak menambah wawasan kita. Gitu. Yang paling penting itu. Dari pengalaman saya mengikuti UKBI di SMP Negeri 1 Padamara, ada soal yang menurut saya betul-betul menguras otak, yaitu memahami bacaan. Betul. Saya jadi sadar bahwa tingkat literasi saya itu memang masih minim sekali. Iya. Kesimpulan saya, UKBI ini betul-betul bermanfaat, terutama dalam menjunjung literasi siswa. Apakah di sekolah-sekolah lain juga sudah disarankan untuk memanfaatkan UKBI yang selama ini masih difasilitasi secara gratis oleh Badan Bahasa? Ya, sebetulnya kami sudah mengajak kepada teman-teman. Tapi kayak gini, masing-masing sekolah punya program prioritas masing-masing. Ya, ada yang gencar di UKBI ada, tapi ada yang misalnya gencar di Adiwiyata.
sekolah Andiwiyata, oh ini ada sekolah vokasi misalnya ya gitu, sekolah yang penuh dengan keterampilan, itu sesuai dengan sesuai dengan program prioritas masing-masing sekolah ya. Tapi paling tidak apapun yang dikembangkan di sekolah itu, yang namanya literasi, yang namanya numerasi saat ini adalah sangat penting, sangat penting. Sehingga kami tidak memaksakan untuk semua sekolah itu ada uji kompetensi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tidak. Tapi kami sudah menyarankan, ayo itu sebagai salah satu program yang menurut saya baik untuk dikembangkan. Tapi monggo disesuaikan dengan skala prioritas masing-masing sekolah yang pasti berbeda. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Mohon doa restu dan dukungannya, semoga majalah Pelita SMP Negeri 1 Padamara semakin maju. Begini ya, saran saya untuk adik-adik di sana, coba yuk kita gali wawasan. Gali wawasan dalam artian mencari informasi itu sebanyak mungkin. Jangan hanya informasi itu dari satu pihak. Karena informasi satu pihak itu belum tentu bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa itu benar, ya, bahwa itu benar. Tapi semakin kita banyak mendapatkan masukan, semakin kita banyak melihat, semakin kita banyak merasakan, kita akan bisa mengambil yang terbaik. Itu prinsipnya itu. Makanya jangan mudah ada pemberitaan, misalnya ada yang membaca berita misalnya di medsos seperti itu dong, tanpa pernah klarifikasi. Kadang berita hoax sekarang sangat banyak sekali. Perlu ada pembuktian bahwa ini adalah hoax, oh ini akun fake apa bukan, itu perlu pembuktian semacam itu. Sehingga adik, menurut saya monggo dikembangkan, ini sebuah harapan baru untuk bagaimana meningkatkan literasi dan numerasi bagi anak-anak yang ada di SMP 1 Padamara itu ya, kedepannya untuk bisa lebih rajin membaca dan membaca. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.